Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Untuk video hari ini, kita akan berkunjung ke Italia dan membahas kisah kasus pembunuhan Stefania di Reggio Emilia. Zhou Hui, lahir pada tahun 1995, di kabupaten kecil bernama Qingtian di Provinsi Zhejiang, Cina, menjadi bungsu dengan satu orang kakak laki-laki. Saat dia berusia 5 tahun, orang tuanya memutuskan untuk merantau ke negara Italia demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berkat kerja keras dan insting bisnis yang kuat, kurang lebih 5 tahun kemudian, orang tua Zhou Hui sudah berhasil mendirikan sebuah pabrik yang membuat situasi finansial mereka jauh membaik daripada sebelumnya. Pada tahun 2005, Zhou Hui dan saudaranya dijemput dari Cina untuk bergabung bersama orang tua mereka di Italia. Di negara Liga Serie A ini, mereka menetap di kota Reggio Emilia, sebuah kota di provinsi dengan nama yang sama, di sebelah utara negara Italia, kira-kira 70 km dari kota Bologna, atau sekitar 35 km dari kota Parma. Walaupun mereka harus masuk sekolah lokal yang berbahasa Italia, Zhou Hui dan kakaknya sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Reggio Emilia adalah kota kecil yang sangat welcome dengan kedatangan para imigran di daerah mereka. Terlebih lagi, Zhou Hui dan kakaknya sudah lebih dulu dikursuskan bahasa Italia saat mereka masih di Cina. Jadi mereka tidak mengalami kesulitan untuk belajar bahasa Italia, dan dengan cepat bergaul akrab bersama anak-anak atau remaja lain di kota tersebut, agar lebih mudah berbaur dan mungkin supaya lebih terdengar Italia. Zhou Hui memperkenalkan dirinya menggunakan nama Stefania setiap kali dia bertemu dengan orang baru. Tahun demi tahun berlalu, Zhou Hui alias Stefania tumbuh menjadi remaja yang aktif dan memiliki banyak teman, baik itu teman Italia maupun teman dari komunitas sesama imigran asal Cina. Prestasinya di sekolah juga cukup baik, dan Stefania memiliki bakat di bidang tarik suara. Sebagai info saja, Stefania sering mengikuti lomba tarik suara dan pernah meraih posisi sebagai juara 2. Terkait masalah bisnis, keluarga Hui berhasil membangun usaha yang semakin sukses di Reggio Emilia, di mana pada tahun 2008, mereka membeli sebuah bar yang bernama Moulin Rouge. Selanjutnya, sang ayah bersama kakak laki-laki Stefania yang menjalankan operasional pabrik, sementara ibunya yang mengelola bar dibantu seorang karyawan. Pada tahun 2018, saat Stefania sudah menyelesaikan kuliah, barulah dia ikut terjun ke bisnis keluarga dan membantu ibunya mengelola bar. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2019, bar lebih sepi dari biasanya karena saat itu memang sedang dalam masa liburan musim panas. Tak jauh dari sana, ada sebuah sekolah tari yang para siswanya sering mampir bersantai dan bersosialisasi di bar milik keluarga Hui. Namun sekali lagi, sore itu bar lebih sepi dari biasanya dan hanya ada 11 pengunjung saja. Itu pun adalah para pelanggan tetap yang sudah kenal akrab dengan Stefania maupun ibunya. Kebetulan di hari itu karyawan mereka juga tidak masuk kerja, dan ibu Stefania pulang lebih awal karena dia merasa tidak enak badan. Jadi di sore itu, Stefania sendiri yang berada di balik konter bar untuk melayani para pelanggan. Sekitar jam 4 sore, seorang pria berpenampilan seperti pengemis melangkah masuk ke dalam bar dan berjalan mendekati Stefania. Lalu sekonyong-konyong, pria itu mengeluarkan sebilah pisau kira-kira sepanjang 20 cm, dan langsung menghujani Stefania dengan tikaman demi tikaman. Dalam hitungan detik, gadis 24 tahun itu sudah terkapar berlumuran darah, dan si penyerang tadi langsung berlari keluar dari bar. Salah satu pelanggan yang sudah kenal akrab dengan Stefania segera menelpon polisi juga ambulans. Setelah itu dia menelpon ibu Stefania dan memberitahu insiden yang baru saja terjadi. Ibu Stefania datang bersamaan dengan mobil polisi serta ambulans, dan gadis itu pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Stefania tidak berhasil diselamatkan karena dia sudah kehilangan banyak darah. Stefania dinyatakan meninggal dunia akibat 7 luka tikaman. Kembali ke TKP, pihak berwenang sudah memasang garis polisi di depan bar Moulin Rouge untuk menjaga tempat tersebut dari kerumunan orang-orang yang merasa penasaran. Sementara itu, dari 11 orang pelanggan yang ada di bar saat kejadian,
hanya tersisa 4 orang saja yang bisa dimintai keterangan. Menurut salah satu pelanggan, penyerang Stefania adalah seorang pria yang sudah sering datang ke Moulin Rouge, tapi dia tidak mengenal identitasnya. Yang pasti, pria itu memiliki tinggi badan sekitar 175 cm, berpenampilan seperti gembel atau pengemis, dan wajah serta ciri fisiknya tidak seperti orang lokal. Pria itu masuk ke bar dan langsung menyerang Stefania tanpa ampun, sambil mengeluarkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh para pelanggan bar lain. Saat memeriksa TKP, polisi mendapati bahwa uang di laci bar dan semua barang-barang berharga milik Stefania masih utuh tidak disentuh, jadi polisi mencoret motif perampokan dalam kasus ini. Alih-alih, polisi menduga bahwa perbuatan si pelaku lebih cenderung didorong oleh motif kebencian terhadap ras Asia, atau mungkin motif kebencian terhadap kaum perempuan. Berdasarkan pemantauan rekaman CCTV jalan raya, didapati penampakan pria yang diduga kuat adalah penyerang Stefania, yang berlari dari arah bar menuju sekolah tari dan menghilang dari jangkauan CCTV. Saat polisi memperlihatkan rekaman tersebut, ibu Stefania mengaku bahwa dia mengenal pria itu, di mana dia sering datang ke Moulin Rouge untuk membeli kopi dan croissant, kadang-kadang dia membayar, tapi lebih sering ngutang. Ibu Stefania mengaku tidak tahu nama dan alamat pria itu, tapi pernah suatu kali si gembel ini menyebut bahwa dia berasal dari Maroko. Dari rekaman CCTV dan keterangan ibu Stefania, polisi memeriksa data imigran asal Maroko dan didapatilah berkas yang fotonya mirip dengan pria yang ada di dalam rekaman CCTV. Ibu Stefania juga mengkonfirmasi bahwa pria itulah yang sering datang ke barnya. Penyerang dan pembunuh Stefania selanjutnya diidentifikasi bernama Buksit Hisham, berusia 34 tahun dan statusnya adalah imigran gelap, di mana Buksit tercatat pernah 2 kali melanggar hukum dan harus dideportasi. Tapi sebelum dia ditangkap dan dikeluarkan dari Italia, Buksit berhasil kabur dan sejak saat itu dia menjadi buronan imigrasi Italia. Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan beberapa orang, didapati info bahwa Buksit Hisham lahir pada tahun 1985 di negara Maroko dan menjadi bungsu dari 8 bersaudara. Tumbuh di keluarga miskin dengan begitu banyak anak, membuat Buksit dan saudara-saudaranya memiliki masa kecil yang sulit. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan pahit, di mana pada tahun 90, orang tua Buksit bercerai dan kakak beradik ini selanjutnya ikut dengan sang ibu. Sampai di sini saja kisah Buksit bersaudara sudah cukup memprihatinkan, tapi beberapa tahun kemudian, ibu mereka didiagnosa mengidap gangguan mental dan dikirim ke fasilitas kesehatan jiwa. Buksit dan 2 saudaranya dikirim ke rumah sang ayah dan tinggal bersama ibu tiri, sementara saudara-saudara yang lain yang lebih tua sudah cukup dewasa dan menjalani kehidupan masing-masing. Dan seperti cerita-cerita klasik pada umumnya, hidup dengan ibu tiri memang tidak menyenangkan bagi Buksit, di mana dia sering menjadi lampiasan emosi dari istri ayahnya. Ditambah lagi, dengan aduan dan hasutan wanita itu, sang ayah juga tak jarang main tangan kepada Buksit remaja. Selain menerima kekerasan fisik maupun verbal, kesehatan Buksit juga bermasalah di mana dia sering pingsan tanpa sebab alasan yang jelas. Namun alih-alih dibawa ke rumah sakit atau diperiksakan ke dokter, keluarganya malah yakin kalau Buksit kerasukan setan sampai tak sadarkan diri. Saat dia berusia 16 tahun, salah satu kakak perempuannya yang sudah menikah dan bermigrasi ke Italia, membawa Buksit untuk tinggal bersamanya di Reggio Emilia. Namun setelah 2 tahun, Buksit meninggalkan rumah kakaknya dan mulai hidup di jalanan. Sekarang kita kembali ke investigasi polisi Italia. Setelah mendapatkan profil pelaku, kepolisian Reggio Emilia segera menyebarkan informasi dan foto Buksit ke semua pihak terkait. Selanjutnya, mereka mendatangi kerabat Buksit dan menanyai orang-orang dari komunitas imigran asal Maroko. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu alamat tempat tinggal Buksit, apalagi tempat persembunyiannya. Sehari setelah pembunuhan Stefania, stasiun televisi dan media-media online secara ramai-ramai memberitakan kasus ini dan menampilkan foto Buksit si pelaku serta Stefania yang menjadi korban, dan hal ini ternyata memberikan output yang positif, di mana pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, seorang warga menelpon polisi dan melapor bahwa dia melihat sosok pria seperti Buksit di sekitar stasiun kereta api Reggio Emilia. Puluhan polisi dikirim ke lokasi yang dimaksud, dan benar saja, salah satu petugas menemukan Buksit yang sedang berjalan di sisi rel kereta api.
Namun saat dikejar, pria itu dengan gesitnya langsung berlari kencang hingga menghilang di lingkungan padat penduduk. 2 hari kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 2019, ada lagi laporan dari warga yang melihat buksit di kawasan hutan di pinggiran kota Reggio Emilia. Polisi kali ini bergerak dengan bantuan puluhan petugas pemadam kebakaran serta tentara nasional. Namun lagi dan lagi, buksit tidak berhasil ditemukan walaupun para aparat ini sudah menyisir hutan secara seksama. Atau setidaknya, begitulah laporan mereka. Sementara itu pihak keluarga Hui yang merasa kecewa dengan kinerja kepolisian yang lamban, muncul dalam press conference dan mengumumkan bahwa Stefania akan dimakamkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2019, yang bermakna, polisi sebaiknya sudah berhasil menangkap pelaku sebelum tanggal tersebut. Atau kalau tidak, mereka harus bersiap untuk menerima banjir kritikan dari masyarakat. Konsulat Kedutaan Negara Cina yang berbasis di kota Milan juga turun tangan dan bertemu dengan wakil wali kota Reggio Emilia, meminta pemerintah agar bisa memberi rasa aman kepada warga khususnya mereka yang berstatus sebagai imigran. Selama 1 minggu lebih, polisi Reggio Emilia menerima tekanan untuk segera menangkap Buksit Hisham. Di waktu yang sama, mereka belum berhasil menemukan atau menangkap pria itu, sampai kemudian di tanggal 19 Agustus tahun 2019, Buksit Hisham berhasil ditangkap, tapi bukan hasil dari pengejaran polisi, melainkan pria itu secara sukarela menyerahkan diri. Dan alasan mengapa dia menyerahkan diri adalah, setelah berhari-hari, Buksit tidak sanggup lagi bersembunyi dengan perut keroncongan. Pada jam 1.30 dini hari, di tanggal 19 Agustus tahun 2019, Buksit Hisham melangkah masuk ke kantor polisi dengan tubuh lemah dan masih menggunakan OOTD gembel style dengan banyak bercak noda darah, pakaian yang sama yang dia kenakan pada saat membunuh Stefania. Dan hal pertama yang dia ucapkan, "Aku adalah orang yang kalian cari, tapi sebelum kalian menangkapku, tolong beri aku makan dan minum." Setelah perutnya kenyang dan hausnya hilang, Buksit mulai memberikan pengakuan sebagai berikut. Pertama-tama, dia memberitahu polisi di mana lokasi persembunyiannya selama 10 hari terakhir, dan uniknya, tempat yang disebutkan Buksit sudah pernah disisir oleh polisi, namun entah apa yang terjadi sebenarnya, sampai-sampai polisi tidak berhasil menemukan Buksit saat itu. Pada lokasi yang ditunjukkan oleh Buksit, polisi menemukan sebelah pasang sendal, 2 unit handphone, dan pisau yang dia gunakan saat membunuh Stefania. Dari 2 handphone tersebut, polisi menemukan fakta baru lagi terkait pekerjaan yang dilakukan oleh Buksit selama ini. Walaupun dia tunawisma dan penampilannya seperti gelandangan, Buksit sejatinya tidak melarat-melarat amat, karena sesekali, dia menghasilkan uang dari upah dengan menjadi kurir narkoba. Terlepas dari pekerjaan kotornya, di ruang interogasi Buksit membuat pengakuan yang mengejutkan, di mana dia berkata bahwa dia dan Stefania sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun terakhir, dan motif di balik aksi kejamnya adalah, Buksit tidak bisa menerima keputusan Stefania yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Pengakuan Buksit menerima tentangan keras dari pihak keluarga Hui, yang sangat yakin 100% bahwa pria itu telah berbohong. Ibu Stefania selanjutnya mengungkap bagaimana relasi yang sebenarnya antara Buksit dan mereka selama ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Buksit Hisham bisa dikatakan adalah pelanggan di bar Moulin Rouge. Sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Buksit sering datang ke sana untuk membeli kopi serta croissant. Sesekali dia membayar, namun tak jarang dia berhutang. Ibu Stefania tidak pernah mempermasalahkan hutang Buksit, karena dia tidak mau ada keributan di tempat usahanya. Dan selain itu, dia juga menganggap kalau kopi dan roti tersebut sebagai sedekah saja. Stefania sesekali membantu ibunya di bar saat masih kuliah, namun dia tidak pernah bertemu dengan Buksit. Barulah pada pertengahan tahun 2018, Stefania secara aktif mengurus bar sambil belajar untuk menggantikan posisi ibunya. Jadi dari mana Buksit bisa berkata bahwa dia sudah 2 tahun berpacaran dengan gadis itu? Ibu Stefania kemudian melanjutkan bahwa saat putrinya mulai aktif di bar, Stefania mendapati bahwa ada seorang tunawisma yang sering ngutang di bar mereka. Stefania seringkali merasa kesal karena sang ibu selama ini tidak bersikap tegas kepada Buksit, tapi ibunya selalu mencegah Stefania saat gadis itu hendak menagih hutang Buksit. Tidak disebutkan berapa jumlah hutang pria itu, yang pasti cukup banyak karena sudah terakumulasi selama beberapa tahun. Beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, Stefania bercerita kepada ibunya bahwa si Buksit itu hanya modus saja berpenampilan seperti tunawisma, supaya bisa ngopi dan makan roti gratis,
Padahal sejatinya dia punya banyak uang, terlebih lagi sikapnya sangat sombong dan arogan. Stefania bercerita bahwa tadi dia melayani Buksit yang memesan kopi dan croissant, dan seperti biasa dia mau berhutang. Stefania tidak mau memberinya hutang dan meminta uang seharga makanan dan minuman yang dipesan, tapi tahu-tahu Buksit marah-marah dan memakinya sambil melemparkan uang ke wajah Stefania. Dari keterangan Ibu Stefania, detektif polisi berasumsi bahwa Buksit sepertinya sengaja mengarang cerita tentang hubungannya bersama Stefania, dengan tujuan agar dia terhindar dari dakwaan yang berat. Atau bisa jadi dia tidak berbohong, tapi Buksit mungkin memang mengalami gangguan mental atau gangguan kepribadian, sehingga dia berhalusinasi seperti itu. Asumsi ini diperkuat dengan keterangan kakak perempuan Buksit yang bercerita bahwa dulu saat Buksit baru dia bawa ke Italia, Buksit pernah mengaku kalau dia berpacaran dengan seorang wanita tetangga mereka. Si kakak merasa kalau hubungan itu tidak benar, karena Buksit baru berusia 16 tahun sedangkan wanita tersebut setidaknya sudah berumur 40 tahun, terlebih lagi, dia sudah menikah dan memiliki anak. Kakak Buksit memutuskan untuk bertanya secara langsung, namun mengejutkan, wanita itu membantah keras bahwa dia ada hubungan asmara dengan Buksit, dan faktanya usia Buksit hanya beberapa tahun di atas putranya, jadi dia menganggap Buksit seperti anaknya sendiri. Si kakak langsung memarahi Buksit yang telah berbohong dan membuatnya malu. Setelah hari itu, Buksit meninggalkan rumah kakaknya dan hidup di jalanan. Kakak Buksit menambahkan bahwa selama bertahun-tahun berikutnya, Buksit sesekali pulang ke rumah tapi tidak pernah menginap. Saudara Buksit kemudian berkata, di awal bulan Agustus tahun 2019, kira-kira seminggu sebelum pembunuhan Stefania, Buksit datang ke rumahnya dan minta dipesankan cincin tunangan bertuliskan namanya dan nama Stefania. Walaupun wanita ini bingung dan tidak yakin apakah adiknya benar-benar memiliki kekasih dan akan menikah, dia turuti saja permintaan Buksit terkait pemesanan cincin tunangan tersebut. Upacara pemakaman Stefania dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus tahun 2019, dihadiri oleh sekitar 500 orang dari komunitas imigran asal Cina, dihadiri juga oleh wakil wali kota Reggio Emilia, dan beberapa warga lokal yang sudah menjadi pelanggan Bar Moulin Rouge. Sementara itu, persidangan Buksit Hisham baru digelar pada tanggal 22 April tahun 2022, di mana jaksa penuntut mendakwa Buksit dengan pasal pembunuhan berencana, sedangkan pihak pembela berdalih bahwa klien mereka dalam kondisi tidak sehat secara mental saat menyerang dan membunuh korban. Pemeriksaan kejiwaan Buksit mengungkap hasil bahwa pria itu menderita gangguan kepribadian skizoid dan gangguan delusi sekunder, di mana dia memiliki keyakinan yang salah bahwa dia dan korban menjalin hubungan cinta. Padahal kenyataannya, Stefania tidak menyukai Buksit sama sekali, dan ketika harapannya tidak sesuai dengan fakta yang ada, Buksit meledak dan mengamuk. Sikap keras Stefania yang menagih pembayaran kopi dan croissant, membuat Buksit marah dan sakit hati, hingga memicunya melakukan perbuatan yang sangat kejam terhadap Stefania. Walaupun dia sudah didiagnosa menderita gangguan kepribadian, ahli kejiwaan yang memeriksanya menetapkan bahwa Buksit berada dalam kondisi sadar dan sehat secara mental saat dia membuat rencana dan membunuh korban. Pada tanggal 6 Mei tahun 2022, Hakim Pengadilan Reggio Emilia menjatuhkan vonis penjara selama 24 tahun 6 bulan kepada Buksit Hisham atas kejahatan pembunuhan berencana terhadap Stefania. Selain itu, dia juga terbukti bersalah dalam dakwaan kepemilikan dan penjualan narkoba. Untuk kasus ini, Buksit divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Jadi secara total, dia menerima vonis penjara selama 25 tahun 10 bulan. Buksit Hisham juga diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban sebesar 16.000 euro, atau sekitar 300 juta rupiah. Kakak laki-laki Stefania mewakili keluarga berkata bahwa hukuman itu masih terlalu ringan, tapi dia menyatakan bahwa mereka menerima putusan hakim. Namun dari pihak Buksit ternyata menganggap bahwa vonis tersebut terlalu berat, jadi mereka langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bologna. Pada akhir tahun 2022, Hakim banding menurunkan vonis hukuman Buksit menjadi penjara selama 20 tahun 6 bulan. Pihak Buksit masih belum menerima putusan tersebut dan mengajukan PK ke Mahkamah Agung Italia. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2023, Mahkamah Agung Italia menolak PK Buksit dan memperkuat amar putusan hakim sebelumnya. Setelah semua proses hukum ini selesai, keluarga Hui menjual semua aset mereka di Reggio Emilia dan memutuskan untuk pindah ke Verona. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini.
Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi hidup Zhao Hui alias Stefania. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.